Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebenarnya saya tidak butuh Allah. Allah yang butuh saya. Apa buktinya? Kalau Allah tidak butuh saya, Allah tak akan menciptakan saya. Allah yang butuh Anda. Kalau Allah tidak butuh Anda tak akan tercipta. Allah yang cinta pada kita. Kalau Allah tidak cinta kepada kita, kita tak akan diwujudkan. Jadi bukan sebaliknya. Kita yang butuh Allah. Sebaliknya, maka dari itu Allahnya gaib terus. Karena seolah-olah kita yang bisa mengejar Allah, kita yang bisa menjaga Allah dengan sholat-sholat kita, kita bisa menjaga Allah dengan zikiran kita, kita bisa menjaga Allah dengan ibadah-ibadah kita. Siapa kita? Kok ngaku-ngaku jaga Allah? Sebenarnya kita yang dijaga Allah. Iya, tapi permintaan dia, ya Allah lindungilah aku di mana aku berada, katanya. Tapi dia mengatakannya. Karena selama ini kita di dalam perlindungan hawa nafsu kita sendiri. Seolah-olah saja Allah yang melindungi, seolah-olah. Karena yang wujud di dalam dada kita masih manusia kita, maka bertuhan beragamanya hanya seolah-olah. Ayang-ayang. Fata morgana, ya kan? Jadi contoh baju yang saya pakai ini. Apakah baju ini bisa mengingat saya? Apakah baju ini tahu kalau baju ini milik saya? Apakah baju ini tahu kalau namanya ini baju? Enggak tahu apa-apa baju ini. Enggak tahu. Yang bisa tahu ini baju, ini punya saya, ya yang punya baju. Seharusnya yang jaga baju ya yang punya baju. Bukan baju yang menjaga yang punya baju, kebalik. Betul, Guru. Sebenarnya makrifat tajalli wusul mi'raj itu gampang. Apa maknanya gampang? Ojo ngaku-ngaku mi'raj, ojo ngaku-ngaku wusul menengo wae, yaitu lu mi'raj, yaitu lu wusul. Enak kan? Menengo wae wis ada dadi pangeran. Saksikanlah hanya ayat-ayat Allah yang nyata pada diri kita dan pada diri yang lainnya, ya kan? Kalau hanya nyata ayat-ayatnya Allah, kita tidak akan kena siksa lagi, kita tidak akan kena ujian lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bila manusianya masih jadi Tuhan, ujiannya berat. Kata siapa belajar ilmu ma'rifat itu ujiannya besar. Yang benar adalah orang yang tidak belajar ma'rifat, itulah ujiannya yang besar. Kalau kita mengikuti kajian makrifat, pasti jiwanya tenang, Guru. Nggak ada yang apa lagi, yang sulit lagi. Jadi doktrin selama ini, jangan belajar ilmu ketuhanan, jangan belajar tauhid, jangan belajar tasawuf. Apa kamu sudah siap miskin? Apa kamu sudah siap mati? Kebanyakan kan kita takut-takuti seperti itu kan? Memang benar itu. Apakah kamu sudah siap bertemu Allah, meninggalkan dirimu? Itulah siap mati. Apakah kamu rela ridho ketemu Allah dengan meninggalkan hartamu sebagai tukar, sebagai korban untuk perjalananmu ketemu Tuhanmu, ya kan? Tapi kebanyakan manusia takut meninggalkan dirinya. Kebanyakan manusia takut meninggalkan hartanya. Kenapa?
Karena itu yang disayang seperti ia menyayangi Tuhan. Karena harta dan dirinya lebih ia sayangi daripada Tuhannya, ya kan? Ini guru ada pertanyaan guru. Saya pernah belajar makrifat, tapi lihat teman yang ajak saya kok kelakuan rada aneh. Rada aneh apa? Ya apa maksudnya rada anehnya? Apa ya? Ada kebutuhan Kepentingan. Saya pernah belajar makrifat, tapi lihat teman yang ajak saya kok kelakuan rada aneh. Terus ada kepentingan apa itu? Kira-kira? Iya, contohkan sambil dibantu dibaca ya Bunda ya. Iya. Soalnya kakek ini kurang begitu melihat kakek ini. Apa ibu ini yang berubah apa temannya? Coba Bu. Saya pernah belajar makrifat, tapi lihat teman yang ajak saya kok kelakuan rada aneh. Yang aneh siapa Bu? Yang aneh kawannya apa ibunya? Sekarang gini aja Bu, biarpun biar kita nggak seagama sama teman kita itu, kalau sama-sama tahu kita nggak saling menyakiti. Tapi kalau saling menyakiti, saling mengolokkan, berarti kita masih bertuhankan hawa nafsu, masih sombong. Bukannya Islam aja yang masuk Islam, yang masuk surga. Semua manusia layak masuk surga. Kenapa? Karena semua manusia ciptaan Allah. Karena manusia digerakkan Allah. Bagi manusia yang sadar ya. Biarpun dia agama Yahudi, kalau dia sudah mengenal yang hidup itu Tuhannya, pasti masuk surga, tenang jiwanya. Itu kan hanya sebatas nama, Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Tapi kalau kita masih beragama hawa nafsu, pasti teman itu marah. Ini Bunda, anehnya ini katanya Bunda suka kawin Iya. banyak itu yang dimaksud aneh Bunda ini. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Bukan begitu. Saya lihat temanku yang belajar makrifat itu kawin semua kawin sini itu. Oh kalau masalah kawinnya itu maksudnya gini. Biarpun dia sering kawin sana situ, itu kan bukannya suka-sukanya dia itu. Kalau ibu udah belajar makrifat, kalau perbuatan siapa itu yang sering-sering kawin? Coba ibu jawab. Perlakuan manusia atau perlakuan Tuhannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar makrifat dulu nggak ada yang salah. Kalau dia sering kawin nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini ada tamu baru Bunda, disapa Bunda Kang Soniku. Sorik apa itu Soriku? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana Pak asalnya? Saya dari Malaysia. Dari Malaysia. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Salam kenal. Waalaikumsalam. Ya, saya juga salam kenal dari Sumatera Utara sama Bapak Abdul Halim. Sudah makan semua? Alhamdulillah. Saya tadi lagi sarapan sambil nyimak kajian Ustadz.
Pagi-pagi kena ngopi Santai. dulu, kasih enak Iya. badan. Ya. Tadi sebelum live-nya, sebelum sholat subuh sampai sekarang. Alhamdulillah. Ibu namanya siapa, Bu? Waktunya kelihatan orang yang pura-pura hidup sederhana, padahal Syekh menyimpang. Bu, Ibu dari mana, Bu? Kalau kita udah di makrifat, udah mengenal, nggak ada yang salah, Bu. Nggak ada yang salah. Nggak usah kita saling mengolokkan orang, nggak usah. Biarkan aja lah berjalan dengan sendirinya hidup ini. Monggo Bu Sasmin, itu ada yang mau bicara, monggo dipersilakan. Saya sebagai penonton dan pendengar setia, silakan. Nanti saya salah jawab. Pak, sorry itu. Iya, Tidak ada yang salah sudah. Ayo Bapak, tanyain Pak, biar kita kupas ini. Ya. Saya mau tanya satu soalan yang saya masih keliru sampai sekarang, berkenaan dengan solat. Apakah pengertian solat sebenar? Adakah dia sekadar solat 5 waktu ataupun hanya sekadar solat 5 waktu? Menggugurkan kewajiban. Ya, ataupun solat keseluruhan kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini, adakah itu yang dipanggil solat sebenar? Alhamdulillah, saya harap kawan-kawan, sahabat-sahabat juga membantu menjawabnya sesuai apa yang diketahuinya, agar kita bisa sinkron nanti, agar sempurna jawaban-jawabannya. Monggo Bu Syarifah dulu jawab. Bapak Wardi dulu lah. Nah, Pak Wardi dan Pak Yohan, monggo. Ya, kalau saya memahami sholat, nah ini maaf kalau salah ya Tuan Guru. Enggak ada yang salah. Enggak apa-apa. Penyaksian diri, kalau menurut saya penyaksian diri, artinya diri yang sebenar diri, penyaksian diri gitu. Syahadat lainnya ya. Iyalah, penyaksian diri. Karena kan diri kanlah sholat gitu. Ya artinya diri di sini bukan kembali kepada Allah, bukan diri manusianya gitu. Begitu kira-kira Tuan Guru. Alhamdulillah, jawabannya mantap. Sekarang Pak siapa? Pak Yohan. Yuk. Atau Bu Syarifah, yuk dijawab. Kalau menurut saya sholat itu menyerahkan seluruh hidup kita sama Allah, sama Tuhan kita. Cuma itu aja menurut saya. Kalau kita sudah menyembahkan seluruh hidup saya itu, sudah merangkul itu semuanya, di syahadat, di sholat, di puasa, di zakat, di hajinya, udah merangkul itu yang 5-5-nya. Kalau kita udah mempersembahkan seluruh hidup ini, bahwasanya hidup ini adalah Allah. Alhamdulillah. Kang Wardi, Kang Yohan. Ya saya tambahkan sedikit mungkin. Jadi kan sholat itu kan penyaksian diri. Kalau kita kembali bertanya, siapa yang kita sholatkan, kan gitu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin
وعلى